Audio Jungle. Alhamdulillah kita di dalam kesempatan ini bisa melanjutkan kajian di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan hari ini kita akan mengkaji tentang hal yang sangat merusak ke pribadi kita, ke pikiran kita, ke hati kita. Karena orang yang diperintahkan puasa itu adalah orang yang beriman, orang yang yakin, orang yang percaya. Jadi kalau sebelumnya tidak percaya, tidak begitu yakin, maka hasil dari perintah itu tidak berkualitas. Jadi sebelum diperintahkan untuk siam, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba. Jadi sebelum diwajibkan, maka harus timbul kesadaran untuk yakin, untuk percaya. Jadi itu yakin yang pertama. Kemudian yang kedua, baru ketika setelah yakin, setelah selesai, setelah percaya, setelah imanan wahtisaban, baru dia enjoy melaksanakan perintah itu dengan senang hati. Maka kutiba alaikumusiyam, maka diwajibkan berpuasa. Jadi tahapannya dia ada 3, ya. Yang pertama beriman, kemudian kewajiban puasa. Nah, hasilnya ketika sudah bisa melampaui itu, satu, dan kedua, la'allakum tattaqun. Jadi sebenarnya puasa itu mendidik kita agar supaya menjauhi sifat atau penyakit hati. Yang akan kita bahas pada kesempatan hari tentang hasad, hasud. Jadi hasud itu hasada yahsudu. Dia itu iri hati, dengki. Jadi kalau secara bahasa itu artinya tamanna zawala ni'matihi wa tahawuluha ilaihi. Jadi misalkan ada saudaranya dilimpahi kenikmatan yang lebih, misalkan banyak. Jadi ketika kita melihat, kita kalau sudah punya sifat ini, penyakit ini, penyakit hati ini, bagaimana kenikmatan yang ada di saudara kita, teman kita, tetangga kita itu bisa hilang. Maka tamanna zawala ni'matihi, dia mengharapkan hilang. Yang selanjutnya adalah tahawuluha ilaihi. Kalau bisa kenikmatan yang ada di saudara kita itu pindah ke saya, itu namanya hasad. Maka ada perkataan likulli dinikmatin mahsud. Setiap orang yang punya kenikmatan lebih, pasti ada yang tidak suka, pasti ada yang iri. Maka ini penyakit yang tidak ketahuan sama orang lain kecuali Allah dan diri dia. Ini adalah bagian dari akhlak yang damim, atau akhlak yang buruk, akhlak yang jelek dia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar al hatab. Jadi sifat hasad, penyakit hasad ini bisa memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Jadi panas kan? Jadi sifat hasad ini panas. Jadi di pikiran panas. Yang dikhawatirkan panasnya ini menempel ke fisik kita. Yang akhirnya bukan hanya penyakit hati dan pikiran, tapi ke fisik. Itu ya, hasad itu sangat berbahaya. Jadi kalau misalkan lihat teman kita, saudara kita yang punya kenikmatan yang lebih, termotivasilah. Termotivasi buat kita semangat. Jangan malah tadi. Jadi dia berangan-angan agar nikmat saudara kita itu hilang, kemudian dialihkan ke saya gitu, ke kita. Itu enggak boleh, itu namanya hasad. Tapi kalau termotivasi tanpa mendoakan dia yang jelek, maka dia bukan dikatakan hasad atau hasud. Bisa jadi dia fastabiqul khairat, atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Kata Rasulullah, wala tahasadu wala taqatu wala tabaghadu wala tadabaru wa kunu ibadullah ikhwana. Jadi kita jangan saling berhasad, jangan saling berhasud, kemudian jangan memutus silaturahmi, kemudian jangan saling benci, ya.
wala tadabaru, jangan saling membelakangi, dubur. Wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana, jadikanlah hamba Allah yang bersaudara kepada siapapun juga. Ini bagian dari pendidikan puasa. Jadi kita sudah lapar, ya, sudah lemes, sudah haus, maka dia bisa mengurangi sifat ini. Jadi kalau sudah berpuasa masih punya sifat ini, dengki, hasad, maka ini sudah mendarah daging. Maka kita melewati bulan puasa ini dalam kondisi lapar, lemesnya itu lemes agar kita tidak berbuat yang buruk, agar kita berakhlak baik. Endingnya adalah menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Maka harus di puasa ini kita bisa melewatinya dengan imanan wahtisaban. Hanya 1 bulan penuh saja. Kalau sudah memenuhi semuanya, zahir dan batinnya, benar-benar kita istilahnya terdidik oleh puasa yang kita lakukan, memperbaiki akhlak, bahkan penyakit hati itu hilang gara-gara kita lapar, gara-gara kita berpuasa, itu kita sudah menjadi orang al-faizin, orang yang menang. Maka sifat-sifat ini yang tidak ketahuan orang ini sangat berpengaruh terbentuknya karakter yang bagus atau tidak. Jadi maksudnya kita dibikin lapar, dibuat haus, itu potensi buruk itu menurun, bahkan hilang. Berarti kalau dia setelah puasa tidak berubah, berarti puasanya belum dikatakan berkualitas, mungkin hanya gugur kewajiban saja.